Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu ketika ayahku menyeretku ke dalam gereja kecil di pinggir kota dan mendorongku ke bangku kayu depan. "Kamu bukan anakku lagi, karena kamu gay dan ini dosa besar," katanya sebelum meninggalkanku sendirian. Pintu gereja tertutup dengan suara gemuruh yang menggema di hatiku. Aku, Andi, duduk gemetar di bangku dingin itu, air mata bercampur hujan yang merembes dari atap bocor. Usiaku baru 20 tahun, tapi rasanya dunia sudah runtuh. Keluarga yang selama ini kucintai, yang kutolong di sawah setiap pagi, kini membuangku hanya karena aku berani mengaku suka pada laki-laki. Malam semakin larut, gereja sepi, hanya suara petir yang menemani. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah sudah tertutup bagiku. Teman-teman sekolah pasti sudah mendengar gosip dari saudaraku yang membocorkan rahasiaku. Aku meringkuk di bangku, memeluk lutut, berdoa entah kepada siapa. Pagi harinya, sinar matahari menyusup lewat jendela kaca patri. Aku bangun karena suara langkah pelan. Seorang wanita paruh baya berdiri di depanku, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dan kerudung tipis. Matanya lembut, penuh kekhawatiran. "Nak, kamu siapa? Kenapa tidur di sini?" tanyanya pelan. Namanya Ibu Rina, seorang janda yang rutin membersihkan gereja setiap pagi sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Aku ragu menceritakan semuanya, tapi air mataku yang masih basah membuatku tak bisa bohong. "Ayah saya membuang saya karena saya gay, Bu." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan aku menunggu dia akan pergi seperti ayahku. Tapi Ibu Rina justru duduk di sampingku, mengusap bahuku dengan tangan hangat. "Anakku, Tuhan tidak pernah membuang siapapun. Kamu boleh ikut pulang ke rumah ibu. Tidak ada yang perlu ditakutkan di sini." Rumah Ibu Rina kecil tapi rapi di pinggir kampung dekat pasar. Dia tinggal sendirian dengan seekor kucing bernama Momo. Malam pertama, dia memasak nasi goreng sederhana dan memberiku kamar kecil yang dulu milik anaknya yang sudah pindah ke Jakarta. "Anggap saja kamu anak ibu sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku tidak percaya. Baru kemarin aku kehilangan segalanya, hari ini aku punya ibu baru. Tapi rasa takut masih ada. Bagaimana kalau dia tahu lebih banyak tentang diriku? Bagaimana kalau tetangga tahu? Di Indonesia, menjadi gay bukan hal mudah. Banyak yang bilang itu penyakit, dosa, aib keluarga. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar, tapi Ibu Rina datang membawa teh hangat. "Cerita saja kalau mau, Nak. Ibu tidak akan menghakimi." Lambat laun, aku mulai bercerita. Tentang bagaimana aku sadar sejak bahwa aku berbeda, tentang cowok di kelas yang membuat hatiku berdegup, tentang rasa bersalah yang kugendong bertahun-tahun. Ibu Rina mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk dan sesekali mengusap air mataku. Hari-hari berikutnya, Ibu Rina mengajakku bekerja di warung kecilnya yang menjual gorengan dan es teh. Aku membantu menggoreng, melayani pelanggan dan belajar tersenyum lagi. Tetangga mulai bertanya siapa aku. Ibu Rina selalu jawab, "Ini anak Ibu Andi." Kata-kata sederhana itu membuat dadaku hangat. Tapi di dalam hati aku masih gelisah. Aku takut suatu hari rahasiaku bocor dan Ibu Rina akan menyesal. Suatu sore saat kami duduk di teras, aku bertanya, "Bu, kenapa Ibu mau menerima saya? Saya berbeda." Ibu Rina tersenyum lembut. "Karena Ibu pernah kehilangan anak laki-laki karena sakit. Sekarang Tuhan kirim kamu untuk isi kekosongan itu. Gay atau bukan, kamu tetap anak Ibu." Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia. Mungkin di tengah badai aku menemukan pelabuhan baru. Tapi perjalanan masih panjang. Aku tahu di luar sana dunia belum siap menerima orang seperti aku. Dan aku harus belajar berdiri sendiri dengan dukungan ibu angkat yang tak terduga ini. Minggu-minggu berlalu dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru di rumah Ibu Rina. Setiap pagi kami berdoa bersama di gereja kecil itu sebelum membuka warung.
Ibu Rina tidak pernah memaksa aku ikut kebaktian panjang, dia tahu aku masih ragu dengan Tuhan yang dulu kugunakan untuk menyembunyikan diri. Di warung aku bertemu banyak orang. Ada Pak Budi, tukang becak yang selalu pesan es teh manis, dan Mbak Sinta, penjual sayur yang cerewet tapi baik. Mereka menganggapku anak Ibu Rina sungguhan. Mirip sekali sama almarhum anak ibu, kata Pak Budi suatu hari. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada ketakutan. Bagaimana kalau mereka tahu yang sebenarnya? Suatu hari, seorang pemuda sesia denganku datang ke warung. Namanya Budi, bukan Pak Budi yang tukang becak, tapi Budi yang baru pindah dari Malang untuk kuliah di Universitas Negeri. Rambutnya agak gondrong, senyumnya ramah, dan matanya membuat hatiku berdegup seperti dulu. Dia memesan gorengan dan duduk lama sambil membaca buku. "Kamu anak Ibu Rina ya?" tanyanya ramah. Aku mengangguk, berusaha tenang. Kami mulai mengobrol. Ternyata dia juga suka membaca Noel, seperti aku. Malam itu, saat warung tutup, Ibu Rina bertanya, "Siapa pemuda tadi?" "Kelihatan baik." Aku hanya geleng kepala, tapi pipiku memerah. Ibu Rina tersenyum tahu. "Kalau suka, dekati saja. Ibu dukung selama kamu bahagia." Kata-kata itu seperti angin segar. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima apa adanya. Keesokan harinya, Budi datang lagi. Kami bertukar nomor. Mulai dari chat biasa tentang kuliah, ilmu, sampai cerita pribadi. Aku cerita sedikit tentang masa laluku, tapi tidak detail. Budi juga punya cerita. Ayahnya keras, ibunya sudah meninggal. Kami punya kesamaan. Suatu malam, kami jalan-jalan di pinggir pantai Surabaya. Angin laut bertiup sepoi, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Budi memegang tanganku pelan. "Andi, aku juga seperti kamu," katanya pelan. Jantungku hampir meledak. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Kami tidak buru-buru. Hanya pegangan tangan, cerita, dan tawa kecil. Ibu Rina melihat perubahan padaku. "Kamu tersenyum lebih sering sekarang," katanya sambil memasak. Aku memeluknya dari belakang. "Terima kasih, Bu. Karena ibu aku berani hidup lagi." Tapi kebahagiaan kecil itu mulai diuji ketika teman lama dari kampungku, Riko, datang ke Surabaya. Dia mencariku karena mendengar gosip. "Andi, kamu benar-benar tinggal sama janda itu. Keluargamu khawatir," katanya. Aku menjelaskan, tapi Riko melihat Budi yang sedang menunggu di depan warung. Matanya menyipit. "Kamu masih begitu ya? Hati-hati, Andi. Di sini orang-orang tidak suka yang aneh-aneh." Kata-kata itu menusuk. Malamnya aku gelisah. Budi bertanya apa masalahnya. Aku cerita sedikit. Dia memelukku pelan. Kita hadapi bersama. Dengan dukungan Ibu Rina dan Budi, aku mulai berani keluar lebih banyak. Kami ikut acara kampus Budi, nongkrong dengan teman-temannya yang terbuka. Tapi di dalam, aku masih belajar menerima diriku sendiri. Indonesia ini indah, tapi penuh aturan tak tertulis. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi setidaknya sekarang aku punya keluarga yang memilihku. Tahun pertama hidup bersama Ibu Rina berlalu cepat. Aku mulai kuliah malam di Politeknik dekat rumah, jurusan akuntansi, sambil tetap bantu warung. Budi sudah semester 3, sibuk organisasi. Kami bertemu hampir setiap hari, tapi selalu hati-hati. Di Indonesia, berpegangan tangan di tempat umum bisa jadi masalah. Suatu malam setelah acara kampus, kami duduk di taman kampus yang sepi. Budi bilang, "Andi, aku ingin kita serius. Tapi aku takut keluargaku tahu." Aku mengerti. Keluarga Budi masih di Malang, ayahnya polisi pensiun yang taat agama. Kami memutuskan untuk diam-diam dulu. Tapi masalah datang dari arah tak terduga. Di warung, seorang pelanggan tetap, Mas Tony, mulai sering mengobrol denganku.
Dia kerja di kantor pemerintah, ramah, tapi ada sesuatu yang aneh. Suatu sore dia bilang, "Andi, kamu mirip teman saya dulu. Dia juga suka laki-laki. Kasihan, akhirnya pindah ke luar negeri." Kata-kata itu seperti peringatan. Aku pura-pura tidak mengerti. Malamnya aku cerita ke Ibu Rina. Dia mengangguk serius. "Hati-hati, nak. Tidak semua orang baik hati." Ternyata Mas Tony adalah sepupu jauh ayahku. Dia sudah dengar gosip dan sengaja datang memantau. Konflik makin nyata saat Riko, teman lamaku, kembali muncul dengan teman-temannya. Mereka datang ke warung ramai-ramai. "Andi, pulanglah ke kampung. Keluarga sudah makan asal kamu berubah," kata Riko keras. Pelanggan lain mulai berbisik. Aku gemetar, tapi Ibu Rina keluar dari dapur. "Ini rumah saya. Kalian tidak boleh mengganggu anak saya." Suaranya tenang tapi tegas. Mereka pergi, tapi gosip sudah menyebar. Di kampus, beberapa teman mulai menjauh. Budi juga mulai khawatir. "Andi, mungkin kita kurangi ketemu dulu," katanya suatu malam lewat telepon. Itu sakit sekali. Aku merasa ditinggalkan lagi. Malam itu aku menangis di pelukan Ibu Rina. "Bu, kenapa sulit sekali jadi diri sendiri?" Ibu Rina mengusap rambutku. "Karena dunia belum siap, tapi kamu harus tetap kuat." Aku mulai mencari dukungan di luar. Ikut komunitas kecil online untuk anak muda gay di Jawa Timur. Di sana aku bertemu banyak cerita serupa. Ada yang diusir, ada yang menikah paksa, ada yang bunuh diri. Aku sadar perjuanganku bukan yang terberat. Dengan semangat baru, aku fokus kuliah dan bantu Ibu Rina mengembangkan warung jadi lebih besar. Budi akhirnya datang lagi. "Ma, aku takut. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu." Kami berpelukan di taman malam hari. Tapi tekanan sosial makin kuat. Suatu hari, poster kampanye anti-LGBTQ muncul di kampus. Budi dipanggil orang tuanya. Aku tahu ujian baru saja dimulai. Di tengah semua itu, Ibu Rina selalu ada. Dia mengajarkanku bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi pilihan. Dan pilihan itu sedang mengubahku jadi pria yang lebih kuat. Tahun kedua, aku lulus diploma dan mulai kerja di sebuah perusahaan kecil di pusat kota Surabaya. Gaji pertama ku berikan sebagian ke Ibu Rina. "Ini untuk ibu," kataku bangga. Dia menangis haru. Budi sudah lulus dan kerja di bank. Kami semakin dekat, tapi harus lebih hati-hati. Kami sewa apartemen kecil bersama teman Budi yang tahu rahasia kami, sebagai teman sekamar. Malam-malam kami habiskan dengan cerita rencana masa depan. "Somedai kita pindah ke Bali, di sana lebih terbuka," kata Budi sambil memegang tanganku. Aku percaya. Tapi pengkhianatan datang dari orang terdekat. Teman sekantorku, Denny, yang kukira sahabat, ternyata merekam obrolan kami di telepon. Dia upload ke grup WhatsApp kantor dengan caption, "Ternyata ada yang aneh di sini." Besok paginya, seluruh kantor tahu. Bos memanggilku. "Andi, kami tidak bisa terima karyawan dengan gaya hidup begitu. Ini citra perusahaan." Aku dipecat tanpa pesangon. Pulang ke rumah, aku hancur. Budi marah besar. "Siapa yang berani?" Dia ingin konfrontasi. Tapi aku larang. "Jangan, nanti kamu ikut kena." Malam itu kami bertengkar hebat. Budi bilang aku pengecut, aku bilang dia tidak mengerti tekanan. Dia pergi sambil membanting pintu. Aku duduk sendirian di kamar, seperti dulu di gereja. Ibu Rina datang membawa bubur ayam hangat. "Nak, pertengkaran biasa. Makan dia." Denny datang ke rumah meminta maaf, tapi sudah terlambat. "Aku takut kalau tidak lapor, aku ikut dicap," katanya. Aku tidak marah lagi, hanya kecewa. Berita menyebar ke kampung. Ayahku menelepon Ibu Rina, memaki-maki.
Kamu merusak anak saya. Ibu Rina jawab tenang, anak Anda sudah dewasa dan bahagia di sini. Telepon ditutup kasar. Aku merasa bersalah membuat Ibu Rina ikut menderita. Tapi dia peluk aku. Ini pilihan ibu, nak. Budi kembali setelah 3 hari. Kami berdamai dengan pelukan panjang. Ma, aku takut kehilangan kamu, katanya. Kami janji lebih kuat. Untuk bangkit, aku buka usaha kecil online jualan kaos custom bersama Budi. Lambat laun laris. Ibu Rina bantu promosi di warung. Hidup mulai stabil lagi. Tapi luka pengkhianatan tetap ada. Aku belajar bahwa persahabatan sejati jarang. Di tengah itu aku semakin dekat dengan Ibu Rina. Kami pergi liburan ke Gunung Bromo bersama. Di sana, di bawah langit bintang, aku bilang, Bu, ibu adalah ibu kandungku sekarang. Dia menangis bahagia. Perjalanan emosional ini mengajariku bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang asing di bangku gereja. Tapi ujian terbesar masih menanti. Usaha kami berkembang. Kami pindah ke apartemen lebih besar di pusat Surabaya. Ibu Rina ikut tinggal bersama, katanya biar tidak kesepian. Setiap akhir pekan kami masak bersama, nonton film, tertawa. Tapi tekanan dari luar tidak berhenti. Keluarga Budi tahu hubungan kami. Ayah Budi datang ke apartemen, marah besar. Kamu sudah gila, Budi. Ini memalukan keluarga. Dia memukul Budi di depanku. Aku berdiri di antara mereka. Pak, saya yang salah. Lepaskan Budi. Ayah Budi menatapku penuh benci. Kamu yang merusak anak saya. Dia pergi setelah ancam memutus hubungan. Budi menangis di pelukanku sepanjang malam. Aku tidak mau kehilangan keluarga Andi. Tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu. Aku menawarkan untuk mundur. Pergilah pulang, Budi. Aku mengerti. Tapi Budi tolak. Kita hadapi bersama. Pengorbanan itu membuatku semakin mencintainya. Di saat yang sama, usaha kami kena raya polisi karena tuduhan the konten tidak pantas di media sosial. Semua barang disita. Kami hampir bangkrut. Ibu Rina jual tanah kecil warisan untuk bantu modal baru. Ini untuk masa depan kalian, katanya. Aku menolak, tapi dia paksa. Kalian anak ibu. Rasa bersalah menyelimuti. Aku merasa jadi beban. Malam-malam aku tidak tidur, berpikir mungkin lebih baik aku pergi saja. Krisis mencapai puncak saat aku sakit berat karena stres. Dirawat di rumah sakit, dokter bilang tekanan darah tinggi muda. Budi dan Ibu Rina bergantian jaga. Di ranjang rumah sakit, aku sadar. Bu, Budi, terima kasih sudah bertahan dengan saya. Budi pegang tanganku erat. Kamu adalah hidupku. Ibu Rina tersenyum. Kalian berdua adalah harapan ibu. Saat itulah aku bangkit. Kami mulai lagi dari nol. Buka kai kecil bernama Pelabuhan di pinggir pantai, tempat kami dulu jalan pertama kali. Pelanggan datang, termasuk banyak anak muda yang mencari tempat aman untuk cerita. Lambat laun, kami jadi komunitas kecil yang saling dukung. Tapi harga yang dibayar tinggi. Budi kehilangan hubungan dengan ayahnya, aku dengan keluarga asli. Pengorbanan itu mengajarkanku arti dewasa. Kai Pelabuhan kini ramai. Anak muda datang untuk ngobrol, belajar menerima diri. Aku dan Budi menikah secara sederhana di Bali tahun lalu, hanya dihadiri Ibu Rina dan beberapa teman dekat. Tidak ada pesta besar, tapi bahagia yang tulus. Ibu Rina sekarang jadi nenek angkat bagi anak-anak tetangga yang sering main ke Kai. Suatu hari, ayahku datang tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan Kai, tua dan lelah. Andi, makan ayah. Aku peluk dia lama. Bukan karena lupa, tapi karena aku sudah belajar memakan. Ibu Rina tersenyum dari belakang. Keluarga tidak pernah terlambat.
Budi dan aku akhirnya punya rumah kecil di pinggir pantai. Setiap pagi kami berjalan sambil pegangan tangan, tidak takut lagi. Masyarakat sekitar sudah terbiasa, bahkan menghormati. Perjalanan panjang dari bangku gereja hingga sini penuh air mata, tapi juga tawa. Ibu Rina sering bilang, kalian sudah tumbuh jadi pria hebat. Aku tahu, tanpa dia aku mungkin masih tersesat. Sekarang aku bisa bantu anak-anak muda lain yang mengalami hal sama. Cerita kami jadi inspirasi. Tapi yang terpenting, aku akhirnya menerima diri sendiri sepenuhnya. Gai bukan kutukan. Ini bagian dari diriku. Di teras rumah, sambil memandang laut, Budi memelukku dari belakang. Kita berhasil, Andi. Aku tersenyum. Ya, kita berhasil. Berkat seorang ibu yang menemukan seorang anak di bangku gereja. Hidup ini penuh kejutan, dan kadang kejutan terindah datang dari tempat yang paling tak terduga. Apakah menerima anak angkat yang Gai justru lebih kuat daripada mempertahankan darah daging yang penuh prasangka? Benar atau salah?